Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana Tanjiro yang telah kembali ke kediaman kupu-kupu untuk memulihkan diri dan akan mulai berlatih lagi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 70 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 70 ini, Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke akan memulai misi baru bersama salah seorang Hashira. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan kediaman kupu-kupu di mana 4 bulan telah berlalu semenjak kematian Rengoku sang pilar api. Di sana ada Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke yang melanjutkan latihan mereka. Kali ini dengan melakukan push up, dan punggung mereka juga diduduki oleh ketiga gadis kediaman kupu-kupu itu. Setelah itu, masing-masing dari mereka bertiga mendapatkan misi pribadi untuk memburu iblis. Bahkan saat mereka harus pergi bertugas sendiri-sendiri, Zenitsu terus saja merengek ketakutan. Sedangkan Inosuke menjadi semakin bersemangat setiap berangkat menjalankan misi. Dan Tanjiro merasakan kenyataan jika kali ini dia berjuang tidak sendirian, dan itu semua membuatnya bahagia. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Tanjiro telah kembali dalam misi tunggalnya, sedangkan Inosuke dan Zenitsu masih belum pulang. Saat Tanjiro berjalan menuju pintu masuk kediaman kupu-kupu, dia mendengar teriakan para gadis-gadis. Di situ ada Aoi dan salah satu gadis kupu-kupu yang berteriak dan digendong oleh pilar suara bernama Uzui Tengen. Uzui-san meminta kedua gadis itu untuk tetap diam. Dua gadis kupu-kupu lainnya berteriak ketakutan dan meminta Uzui-san agar melepaskan mereka berdua. Sedangkan Kanao terdiam berkeringat kebingungan. Dia bingung harus bersikap seperti apa dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, karena selama ini Kanao hanya mau bertindak atas dasar tugas dari atasan saja. Dia bingung apa yang harus dia lakukan antara melempar koin, tugas, perintah atasan, pilar suara, menyelamatkan Aoi, atau sebagainya. Dalam benaknya, Kanao merasa harus melemparkan koin untuk membuat suatu keputusan. Namun tiba-tiba dia teringat pesan dari Tanjiro, jika lebih baik mengikuti kata hatinya sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Setelah itu Uzui-san membawa kedua gadis itu pergi meninggalkan kediaman kupu-kupu. Sontak Aoi dan si gadis kecil yang dibawa itu langsung berteriak meminta bantuan dari Kanao. Tiba-tiba secara mengejutkan Kanao langsung memegang tangan dan baju dari Aoi dan gadis kediaman kupu-kupu itu sambil menahan Uzui Tengen untuk tidak bergerak lagi. Aoi terkejut dengan sikap yang Kanao tunjukkan. Untuk pertama kalinya Kanao berani bertindak atas dasar keinginannya sendiri. Sedangkan kedua gadis kupu-kupu yang ada di belakangnya terkejut sambil meneteskan air mata. Uzui-san menoleh bertanya kepada Kanao karena dia punya hak juga untuk memberikan suatu perintah dan tidak cuma menarik baju saja. Akan tetapi Kanao tetap menarik kedua gadis itu sambil memejamkan mata dan tidak berkata apapun. Sontak Uzui-san langsung mengomelinya sambil berkata jika Kanao itu adalah bocah yang membosankan. Seketika kedua gadis kupu-kupu yang ada di belakang Kanao langsung berteriak ketakutan dan malah mengeroyok Uzui-san. Otomatis Uzui-san makin mengomeli mereka semua dan meminta para gadis itu untuk menghentikan aksi konyol yang mereka lakukan sekarang ini. Beberapa saat setelah itu Tanjiro datang sambil meminta Uzui-san untuk melepaskan para gadis tersebut. Seketika suasana langsung menjadi hening sesaat. Uzui-san bersama ketiga gadis kupu-kupu Aoi dan Kanao terdiam melihat kedatangan Tanjiro. Setelah melihat dengan saksama, Tanjiro malah jadi yang bingung guys. Uzui-san yang menangkap para gadis itu atau justru Uzui-san lah yang dikeroyok oleh para gadis tersebut? Namun salah satu gadis kupu-kupu berteriak jika Uzui-san lah yang melakukan penculikan dan meminta Tanjiro untuk menyelamatkan mereka. Uzui-san yang tidak terima dengan perkataan tersebut langsung memarahi gadis kupu-kupu itu. Lalu dengan cepat Tanjiro mencoba menyerang Uzui-san dengan cara menyundul kepala sang pilar suara itu. Namun dengan kecepatan tinggi, Uzui-san langsung menghindari serangan tersebut dan melompat ke atas genteng. Uzui-san berkata jika dia dulunya adalah mantan shinobi dan orang yang terkenal paling elok di sekitar lingkungan markas pemburu iblis. Bagi Uzui-san, serangan yang Tanjiro lancarkan tadi tidak akan pernah bisa mengenainya. Akan tetapi, Tanjiro bersama kedua gadis kupu-kupu langsung meneriakinya sambil meminta Uzui-san untuk mengembalikan Aoi dan gadis kupu-kupu yang dia bawa itu.
Konyolnya, kedua gadis kupu-kupu yang bersama Tanjiro sampai meneriaki Uzui-san dengan sebutan orang mesum. Sontak, Uzui-san makin memarahi mereka semua sambil berkata jika dia ini memiliki jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai salah satu pilar dari pemburu iblis. Namun Tanjiro malah melawannya sambil berkata jika dia tidak menganggap jabatan yang Uzui-san sadang tersebut. Uzui-san makin naik pitam dan memarahi mereka semua. Dia juga memarahi Tanjiro sambil bertanya apa maksud dari Tanjiro yang tidak menganggapnya sebagai seorang pilar tadi. Karena sebenarnya Uzui Tengen ini butuh anggota perempuan untuk misi yang akan dia jalani setelah ini. Makanya Uzui-san mau membawa kedua gadis itu. Dan bagi Uzui-san, dia tidak merasa perlu untuk meminta izin kepada Kocho Shinobu, sang pemilik penginapan, untuk membawa kedua gadis tersebut. Salah seorang gadis kupu-kupu berkata jika saudari kupu-kupunya yang bernama Naho itu bukan anggota dari pemburu iblis, dan bahkan dia tidak mengenakan seragam juga. Mendengar perkataan tersebut, seketika dengan teganya Uzui-san langsung melemparkan gadis kupu-kupu itu sambil menjatuhkannya ke bawah. Tanjiro memprotes sikap yang Uzui-san lakukan barusan. Namun dia tetap bersikeras dan memaksa untuk membawa gadis dari kediaman kupu-kupu ke dalam misi yang akan ia jalani nanti. Menurutnya, karena tidak bisa bertarung, Aoi mungkin tidak akan berguna, tapi dia tetap anggota dari pemburu iblis. Mendengar perkataan tersebut, Aoi yang digendong itu hanya terdiam dan pasrah saja. Namun menurut Tanjiro, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dia meminta Uzui-san untuk tidak ikut campur dalam masalah orang lain dan memintanya untuk segera melepaskan Aoi. Uzui-san berkomentar jika mereka semua itu sangat lemah dan pemburu iblis semakin hari semakin lemah. Menurut Uzui-san, Tanjiro adalah bocah yang penuh dengan masalah. Tapi secara mengejutkan Tanjiro berkata jika dia bersama Zenitsu dan Inosuke akan pergi menggantikan posisi dari Aoi. Dan secara tak terduga, Zenitsu dan Inosuke datang tepat waktu dan mereka berencana mengepung Uzui-san. Inosuke berkata jika dia baru saja kembali dari misi, tapi Inosuke masih mempunyai sisa tenaga yang cukup banyak dan tidak masalah jika setelah ini langsung berangkat untuk misi selanjutnya. Sedangkan Zenitsu dengan wajah ketakutan menunjuk Uzui-san dan berkata dengan terbata-bata, memintanya untuk segera melepaskan Aoi. Sesaat Uzui Tengen terdiam karena melihat aksi dari mereka bertiga. Setelah itu, secara mengejutkan, Uzui-san menuruti apa yang Tanjiro katakan tadi dengan membawa mereka bertiga menggantikan posisi dari Aoi. Tanjiro yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak menyangka jika Uzui-san akan dapat menyerah dengan mudahnya. Akan tetapi, sambil menabuk pantat dari Aoi yang dia gendong itu, Uzui-san mengancam Tanjiro untuk tidak macam-macam lagi dengannya, apalagi menantangnya bertarung. Beberapa saat setelah itu akhirnya Aoi tidak jadi dibawa oleh Uzui Tengen ke dalam misi yang akan dia jalani. Dan Tanjiro bersama Zenitsu serta Inosuke telah berangkat menggantikan posisinya. Salah seorang gadis kupu-kupu merasa kasihan dengan Tanjiro yang dengan beraninya menggantikan posisi dari Aoi. Di sisi lain, Tanjiro dan kawan-kawan telah berangkat bersama Uzui Tengen menuju lokasi misi yang akan mereka jalani. Di perjalanan, Zenitsu masih ketakutan melihat tubuh dari Uzui-san yang begitu kekar dan besar itu. Sedangkan Inosuke bertanya kepada pilar suara itu, misi yang akan mereka jalani ini berada di lokasi mana? Uzui-san menjawab jika mereka akan menuju tempat yang terkenal penuh dengan nafsu dan ketamakan di Jepang. Mendengar jawaban tersebut, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke bingung lokasi mana yang Uzui-san maksud. Setelah itu, Uzui-san menoleh ke belakang dan berkata jika lokasi dari misi ini adalah distrik merah, suatu lokalisasi dan tempat di mana iblis bisa tinggal. Apakah di dalam misi yang akan Tanjiro dan kawan-kawan jalani nantinya akan bertemu dengan iblis kuat? Atau mungkin iblis bulan atas akan muncul lagi? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 70 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 70 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke yang kembali berangkat menjalankan misi bersama Uzui Tengen sang pilar suara menuju lokasi prostitusi, tempat di mana iblis bisa tinggal. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.